tanpa jalan sendiri. Tuhan, dengan kuasa darah-Mu kami hari ini ada di tempat ini. Seharusnya kami tidak layak dan tidak berkenan karena kami adalah manusia berdosa. Tetapi kuasa-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kepada kami hati seperti hati-Mu yang mau mengasihi, pertama-tama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang saat ini ditaburkan sungguh-sungguh menjadi benih yang berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat-Mu yang berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk di dalam bulan baru, yaitu bulan Juni. Maksud saya tadi Bapak kemarin kita sudah melewati bulan Mei dan kita sudah melaluinya selama 1 bulan, dan saya bersyukur saudara bahwa hari ini juga kita akan dianugerahkan oleh Tuhan sebuah bulan yang baru, bulan Juni maksud saya. Nah saudara, bulan Juni ini, selama bulan Juni ini kita akan memiliki sebuah tema. Kalau bulan Mei kita memiliki tema besar, bagaimana kita meresponi kasih Allah. Lalu kemudian saudara, bulan ini, selama bulan Juni ini kita memiliki sebuah tema yang sangat baik, tema yang sangat menyentuh saudara, dan tema yang membuat kita bertumbuh, yaitu bagaimana kita memiliki hatinya Allah, yaitu hatiku, hati Allah. Dengan tema bulanan kita, tema mingguan kita adalah mengasihi yang berdosa. Saudara, mari kita buka Alkitab kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, buka Alkitab di dalam Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu ikuti di dalam hati masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah jelaskan tadi bahwa tema kita bulan ini adalah hatiku, hati Allah. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan tema ini saudara, maka ada sebuah pergumulan atau sebuah pemikiran kita. Mungkin kita berkata begini, waduh, bagaimana mungkin saya bisa memiliki hatinya Allah? Saya ini orang berdosa, saya ini manusia yang terbatas, yang limit. Sedangkan Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang kudus, Allah yang suci dan sempurna. Lalu bagaimana saya bisa memiliki hatinya Allah? Hati Allah Yesus bisa mengasihi, hati Allah Yesus sempurna. Tetapi bagaimana saya, manusia orang yang berdosa ini, manusia yang hina ini, manusia yang seringkali dikatakan sebagai manusia yang tidak sempurna ini, bisa memiliki hati yang dimiliki Allah, yaitu hati yang mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah mengasihi orang berdosa. Mungkinkah kita bisa mengasihi orang berdosa? Kenapa kita tidak seperti Allah yang memiliki kasih yang sempurna? Apakah kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi orang berdosa, saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, kita harus memahami tentang bagaimana dunia memandang, memiliki obsesi yang berbeda, saudara, dengan iman Kristen. Kalau dunia mengajarkan bahwa jikalau engkau baik, saudara, maka aku baik. Jikalau dunia mengajarkan, saudara, bahwa hal yang sempurna itu hal yang harus dikejar, itu adalah melihat sebuah obsesi yang besar, yaitu dengan kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, dunia melihat bahwa orang terbaik adalah orang yang tidak pernah cacat.
Beliau melihat bahwa sesuatu yang sempurna itu adalah sesuatu yang memberikan dampak yang selalu positif. Saudara, tanpa pernah jatuh di dalam suatu hal yang negatif menurutnya, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya pernah lewat di sebuah tempat, saudara. Lalu itu sudah beberapa tahun yang lalu. Lalu di situ ada sebuah spanduk. Spanduknya menarik sekali. Dan saya percaya bahwa itu yang dinanti-nantikan oleh mungkin kebanyakan orang. Spanduknya berkata begini, tulisannya begini: lowongan kerja, dicari karyawan yang tinggi, menarik, yang tinggi dan menarik. Nah, saudara, ketika saya baca itu, mau saya berkata begini, yes, ini ukuran dunia. Selalu yang menarik dan selalu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga saudara, akhirnya dunia ini mengajarkan kepada kita sebuah egoisme yang paling mengerikan. Bapak Ibu, yang mengerikan juga bukan hanya di dunia, saudara, tapi ini juga terjadi dan telah menjadi gaya hidup kaum beragama dan pemimpin-pemimpin agama mungkin, saudara. Ya, saudara, kalau kita melihat ada sebuah klaim sikap agamawi yang menganggap bahwa hanya dirinya lah yang benar. Hanya dirinya lah yang suci. Orang-orang beragama yang mungkin sering ke gereja berkata begini, saya lebih baik daripada orang lain yang mungkin jarang ke gereja. Saya lebih suci daripada orang lain yang jarang baca Alkitab. Saya lebih suci daripada orang lain yang jarang mungkin saudara keluar malam mungkin begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Bahkan yang lebih mengerikan, saudara, ada orang yang berkata begini bahwa saya masuk surga, dia masuk neraka. Saya masuk surga, dia tidak bisa masuk surga, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka akhirnya seolah-olah surga itu milik mereka yang sempurna. Seolah-olah surga itu milik mereka yang menganggap dirinya suci dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata situasi ini pernah terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu nanti membaca firman Tuhan yang barusan kita baca, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pada saat itu, ketika Yesus pergi keluar, ini firman Tuhan berkata, ketika Yesus pergi keluar, maka ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Pemungut cukai ini sedang duduk di rumah cukai, sedang duduk di rumah cukai. Lalu kemudian pada waktu itu Yesus berkata kepada Lewi, ikutlah aku. Dan firman Tuhan berkata, pada waktu itu Lewi tanpa banyak tanya, firman Tuhan berkata, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia. Dan yang menarik di sini adalah ketika Lewi sesudah merespon panggilan Allah, maka di dalam ayat 29 firman Tuhan berkata, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan yang menarik lagi, di sana ada sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia, termasuk Tuhan Yesus dan murid-murid. Ini menarik sekali. Lalu kemudian saudara, maka di dalam ayat selanjutnya dalam ayat 30, nah ini yang jadi problem di sini. Ayat 30, ternyata ada di sana orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, berkata kepada murid-murid Yesus, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Ini menarik sekali. Sangat kental, saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata, saudara, di antara orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap pada waktu itu dirinya lebih sempurna, yang suka memakai jubah, yang mungkin jubah seperti saya ini, saudara, jubah itu jubah kesucian menurut mereka, jubah putih. Ya, mereka di mana-mana, saudara. Mereka melihat, mereka tampil di mana-mana. Mereka ketika mereka berjalan, mereka menganggap diri mereka lebih suci daripada orang lain dan menganggap orang lain lebih menjijikkan daripada mereka. Maka pada waktu itu, saudara, ketika mereka melihat Tuhan Yesus dan murid-murid Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Karena apa, saudara? Pada waktu itu, pada zaman itu, pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan yang bagi orang Farisi itu menjijikkan. Dan kelompok pemungut cukai itu dianggap sebagai kelompok yang paling berdosa. Orang berdosa, salah satu kelompok berdosa di tengah masyarakat pada waktu itu. Sehingga saudara, mereka tidak boleh bergaul dengan orang seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu nanti pernah membaca di dalam sebuah perumpamaan, saudara, ketika
orang Farisi dan pemungut cukai berdoa di dalam bait Allah. Saudara, apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Oh Tuhan, Engkau tahu bahwa saya ini sudah melakukan kewajiban agamaku. Saya sudah setia untuk menjalankan kegiatan dan bahkan aturan-aturan agamaku. Tetapi saya berbeda dengan dia, Tuhan, pemungut cukai yang berdosa itu. Mereka menganggap pemungut cukai itulah orang rendah, orang kotor dan paling berdosa. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat perumpamaan itu, Tuhan Yesus berkata begini, justru doa pemungut cukai inilah lebih berkenan di hadapan Tuhan dibanding doa orang Farisi yang menganggap diri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini terjadi ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan para muridnya. Bersama para muridnya dan juga orang-orang lain makan di rumah Lewi, seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 30 saya ulangi lagi, Yesus firman Tuhan berkata bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat bersungguh-sungguh kepada Yesus. Murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu? Nah, saudara, jika kita membaca ayat ini, saudara, sebenarnya kalau kita renungkan bersama-sama, maka ada dua hal makna yang sedang dimainkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu. Yang pertama, orang Farisi dan ahli Taurat memang sudah membangun sebuah sistem keagamaan pada waktu itu, sistem beragama pada waktu itu, bahwa mereka itu lebih suci, mereka harus dihargai, mereka harus dihormati. Sementara pemungut cukai ini adalah orang berdosa dan setiap orang yang bergaul dengan mereka juga ikut berdosa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saudara, pertanyaan atau pernyataan orang Farisi ini dan ahli Taurat itu kepada murid-murid Yesus, hei, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Maka saudara, orang Farisi sebenarnya sedang mempropagandakan para murid dengan sebuah isu, jikalau gurumu itu suci, jikalau Yesus itu suci, seharusnya dia tidak boleh makan dong dengan orang-orang yang berdosa. Artinya apa? Dia sedang mempropagandakan para murid pada waktu, gurumu saja tidak suci, gurumu ternyata juga pendosa dan sebagainya, tidak total etika dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, tujuannya saya nggak jelas bahwa Tuhan Yesus sebenarnya ingin dijebak oleh orang Farisi. Tetapi Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu tahu nanti lihat apa ayatnya, yang menarik dari peristiwa itu adalah jawaban Tuhan Yesus ketika berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Apa itu saudara, jawaban Tuhan Yesus ini memberikan sebuah titik balik dari sikap beragama yang telah dibangun oleh orang Farisi dan ahli Taurat selama ini. Jikalau selama ini ahli Taurat dan orang Farisi sudah membangun sebuah sistem beragama bahwa orang suci itu, orang kudus yang dianggap dan merasa diri kudus, itu tidak boleh bergaul dengan mereka yang dianggap berdosa, yang dianggap tidak benar di dalam perkumpulan mereka, maka Tuhan Yesus saudara memberikan sebuah titik balik yang begitu dahsyat. Dia berkata begini, tidak, aku datang. Artinya apa? Aku itu berbicara masalah apa? Yesus. Siapa Yesus? Tuhan datang bukan untuk mencari orang yang merasa diri benar, bukan mencari orang yang merasa diri suci, tetapi Tuhan datang untuk mencari mereka yang berdosa. Wah, ini menarik sekali. Nah, pada waktu itu saudara, Tuhan Yesus sudah membuka mata orang Farisi, membuka mata ahli Taurat, bahwa selama ini sistem keberagaman mereka salah, sistem mereka menunaikan ibadah mereka, sistem mereka menunaikan agama mereka itu salah. Karena apa, saudara? Mereka gila agama, tetapi tidak sadar agama. Maka ketika Tuhan Yesus berkata begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, saudara, Tuhan sedang mengingatkan orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, orang Farisi dan ahli Taurat, kamu jangan sadar agama, kamu jangan gila agama, tetapi kamu harus sadar pengajaran firman. Makanya saudara, di ayat lain Tuhan Yesus berkata begini, memang engkau adalah orang munafik, engkau seperti kuburan
yang dilaput putih, tetapi di dalamnya penuh dengan keburukan. Ini kritik pedas Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Karena apa saudara? Bagi Yesus, orang yang dalam tanda kutip gila agama selalu merasa diri benar, dan orang lain selalu merasa dan dirasa salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sudah menyampaikan sebuah pesan. Ketika dia berkata bahwa aku datang, Tuhan datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi orang berdosa. Tuhan Yesus sedang menyampaikan sebuah pesan yang dalam, bahwa hati Allah berbeda dengan hati manusia. Hati Allah berbeda dengan hati manusia. Hati manusia selalu memikirkan, apakah engkau baik bagiku atau tidak? Engkau menguntungkan bagiku atau tidak? Tetapi hati Allah, saudara, tidak memikirkan, apakah engkau baik, latar belakangmu baik, kelakuanmu baik, karaktermu baik atau tidak? Tetapi hati Allah, dia berkata begini, aku mencari engkau, meskipun kita ini orang berdosa, meskipun karakter kita ini tidak baik, meskipun background kita ini tidak baik, tetapi bagi Allah, dia tetap mencari dan mengasihi kita. Itulah hati yang berbeda dengan hati manusia dan hati dunia, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika Yesus juga berkata begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Dia juga sedang mengajarkan para muridnya, hei para murid, engkau tahu bahwa engkau dulu adalah orang berdosa, sama dengan ahli Taurat, sama dengan orang Farisi, sama dengan pemungut cukai. Engkau juga orang-orang yang suka menyalahkan orang lain. Engkau yang juga menganggap orang kamu lebih menurut agama dan lain sebagainya. Tetapi hari ini dia mengajarkan para murid, Tuhan memiliki hati yang berbeda. Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu dia sedang mengajarkan kepada murid. Oleh sebab itu juga para murid, karena Tuhan sudah mengasihimu, sudah mengampunimu, dan sudah menjadikanmu bukan lagi hamba dosa, tetapi anak Allah, maka engkau juga wajib mengasihi mereka yang berdosa. Ini menarik sekali, saudara. Jadi artinya apa? Dia sedang mengajarkan kepada ahli Taurat, hei, sadar agama. Tetapi juga dia mengajarkan kepada murid, jadilah pelaku-pelaku agama yang kau percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Mungkin ada yang sudah menjadi orang Kristen sejak dalam kandungan, bukan? Bahkan kalau kita memperhatikan berapa tahun menjadi orang Kristen, seperti saya, berapa tahun saya menjadi orang Kristen? Mungkin sejak dalam kandungan saya sudah menjadi orang Kristen. Kenapa? Orang tua saya Kristen. Itu Kristen, sebenarnya Kristen keturunan gitu ya. Ini menarik sekali. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hari ini Tuhan juga menegur kita dan mengingatkan kita, hei orang-orang Kristen, walaupun engkau sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi jangan sampai kekristenan kita hanya membuat bangku-bangku kosong ini, bangku-bangku yang ada ini, supaya semakin licin. Hanya melicinkan bangku-bangku yang ada, atau hanya mengisi bangku-bangku yang ada. Jadi artinya apa, saudara? Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kekristenan itu bukanlah sebuah tanda pengenal atau KTP, hanya KTP. Kekristenan itu bukan sebuah simbol, tetapi saudara, kekristenan itulah sebuah action. Actionnya adalah aksi nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika waktu itu Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang berdosa. Saya ulangi lagi bahwa dia sedang memukul sikap beragama orang Farisi dan ahli Taurat. Dan yang kedua, dia juga sedang mengingatkan para murid supaya mereka bukan hanya menjadi pengikut Yesus yang setia saja, tetapi menjadi pengikut Yesus yang beraksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengasihi orang berdosa? Bagaimana kita bisa mengasihi mereka yang mungkin dianggap oleh dunia adalah orang berdosa, sementara kita tidak mungkin memiliki hati yang sama dengan hatinya Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mampu mengampuni orang yang berdosa jikalau kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa juga.
Hanya orang berdosa lah, orang yang merasa berdosa lah, yang mampu mengasihi orang yang berdosa. Hanya orang yang menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, tetapi sudah diampuni oleh Tuhan, mereka lah yang mampu juga mengasihi orang-orang berdosa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memiliki hati seperti orang Farisi, ahli Taurat, atau hati kita seperti hati Yesus, mengasihi tanpa pamrih? Bapak Ibu Saudara mungkin pernah membaca sebuah kisah. Ini kisah dari seorang bernama Dan Bauman. Ini seorang anak Tuhan, saudara, yang pernah ditangkap di daerah milisi Iran, saudara. Bapak Ibu Saudara, suatu hari dia ditangkap. Lalu ketika ditangkap, maka ditemukan dia sedang membawa Alkitab, satu buah Alkitab. Bapak Ibu Saudara, karena alasan itulah maka dia dipenjara. Ketika dia di dalam penjara, saudara, setiap hari dia diinterogasi. Dan yang membuat dia sedih adalah bukan hanya diinterogasi saja, tetapi dipukul dan disiksa. Bapak Ibu Saudara, kalau baca kisah Dan Bauman ini, bahwa dia pernah mencoba bunuh diri sebanyak 4 kali. 4 kali dia mencoba bunuh diri, tetapi semuanya gagal. Dia mencoba bunuh diri, gagal. Dia mencoba bunuh diri kedua, gagal. Mencoba bunuh diri yang ketiga, gagal. Mencoba bunuh diri yang keempat, gagal. Suatu hari dia berserah. Dia berkata begini, dia berdoa, Tuhan, hanya Kau sumber pertolonganku, aku tidak mampu lagi. Nah, pada waktu dia merenung, saudara, akhirnya apa? Musuh dalam hatinya untuk memberikan pengampunan kepada orang yang suka menyiksa dia dan menginterogasi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah pada waktu dia berkata, Tuhan, saya ampuni apapun yang saya alami, siksa apapun yang saya hadapi, saya mengampuni. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih itu menarik sekali. Suatu ketika seorang datang masuk penjara untuk menginterogasi dia, sebenarnya dengan tujuan untuk menyiksa dia. Pada waktu itu, saudara, Dan Bauman berkata kepada orang itu, dia berkata begini, aku mengasihimu dan aku mengampunimu sekalipun engkau pernah menyiksa aku, dan sekarang pun kalau engkau menyiksa aku tetap mengampunimu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi pada waktu itu? Yang menginterogasi dia itu langsung menangis, dan saat itu dia tidak disiksa, dan sejak itu dia sudah tidak pernah disiksa, dan pada akhirnya dia dibebaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita belajar kasih dan hati seperti hatinya Allah. Ingat, hati Allah itu adalah hati yang mengasihi. Dan saya berkata begini, hati yang mengasihi adalah hati yang penuh cinta. Oke, benar. Tapi ingat, hati yang mengasihi itu adalah harus memiliki sebuah respon bahwa yes, Tuhan, saya mengasihi sekalipun aku tersakiti. Mulai dari suami istri, saudara. Kalau Bapak Ibu mau mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, maka saudara, kita pun belajar berkata begini, yes, saya tahu suamiku adalah orang yang berdosa, orang banyak salah. Saya tahu juga istriku adalah orang yang banyak salah, orang berdosa, gitu ya. Tetapi saya tetap mengasihi dia, sekalipun karakternya seperti itu, sekalipun kelakuannya seperti itu, tetapi saya mengasihi dia tanpa menuntut apa? Itu artinya kasih Allah. Dan kasih Allah itu wajib dimiliki oleh orang Kristen. Nah, mungkin kita berkata begini, wow, kalau begitu siapa orang-orang yang saya mau ceritakan tentang kasih Allah? Siapa yang orang-orang yang saya mau kasih? Saudara, Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita itu ada banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih kita. Di sekitar kita banyak orang-orang, saudara-saudara, kelihatannya lebih rohani, kelihatannya mereka tidak punya masalah, mereka kelihatannya wah, enjoy saja. Tetapi saudara, di sekitar kita itu ada banyak orang, saudara, kelihatannya baik, tetapi dalam itu rapuh sekali. Bapak Ibu mungkin pernah membaca kisah seorang bernama Hosikalo. Hosikalo itu seorang preman, saudara. Kerjaannya adalah bukan memikirkan diri sendiri,
bukan memikirkan Tuhan, tetapi yang dia pikirkan adalah harta orang lain. Setiap kali dia bangun, kalau baca kesaksiannya, setiap kali dia bangun, dia memikirkan harta siapa hari ini yang bisa menjadi bagian, yang menjadi milik. Itu harta kus. Itu hostikaloh namanya, hostikaloh. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, dia bertobat hanya dengan sentuhan kasih sahabatnya yang adalah orang Kristen. Siapa yang tidak pernah mengenal konflik konflik? Orang Indonesia ini seorang narkoba, kebutuhan favorit. Bahkan saudara, kalau dia tidak pakai itu, dia tidak bisa tidur, dia nggak tenang. Setiap orang pada waktu itu dia di tetangganya, mereka berkata, aduh Nofri itu rusak, dia dijauhi orang. Tidak ada seorang pun di tetangganya saudara yang mengasihi dia, yang merangkul dia. Tetapi ada satu orang anak Tuhan, sederhana, setiap hari dia mengirim Nofri ini sebuah renungan. Setiap hari saudara dia kirim kata-kata, kalimat-kalimat yang menguatkan. Kadang-kadang mereka bertemu, ada sentuhan kasih suatu Tuhan, saudara. Akhirnya dia percaya Yesus. Saudara, kita pernah juga mendengar seorang yang bernama Reverson Bastian, saudara, membangun bisnis haramnya. Dia pikir enak sekali hidupnya. Pada waktu itu dia tidak percaya Tuhan. Dia orang bukan percaya, tetapi hanya seorang anak Tuhan yang sederhana, seorang wanita yang sangat sederhana bertemu dengan dia. Lalu wanita ini memberitakan sebuah kebenaran firman. Akhirnya apa? Dia keluar dari kuasa-kuasa yang membuat dia terpenjara di dalam kegelapan. Kalau Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkata begini, siapa lagi mereka? Mereka ada di sekitar kita. Mereka ada di mana? Ada di lingkungan gereja kita. Mereka ada di mana? Ada di kafe, di komunitas kita. Mereka ada di mana? Ada di mana-mana. Saudara, maka tugas kita adalah mencari mereka, menyentuh hati mereka, dan menyatakan kasih Tuhan bagi mereka. Ada banyak orang saat ini saudara tidak mau ke gereja. Ada banyak orang saudara saat ini saudara kehilangan arah hidup, dan mereka berkata, oh Tuhan, saya ini orang berdosa, saya tidak layak, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara, tugas kita mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi mereka, mengingatkan mereka bahwa Tuhan mencintai mereka. Kalau Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, maka kita juga orang yang sudah diampuni dosanya wajib mengasihi mereka yang berdosa. Mungkin tetangga lingkungan kita, mungkin orang-orang dunia saudara menyepelekan kehadiran mereka, menganggap mereka rendah. Saudara, hari ini kita dipanggil untuk mengasihi mereka dan menjadi jembatan kasih Allah bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami adalah manusia yang berdosa. Kami manusia yang tidak sempurna, dan kami juga adalah manusia yang hina. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di dalam kedosaan kami, di dalam kehinaan kami, ada kasih Tuhan yang menyentuh kami dan memanggil kami, dan telah mengubah kami menjadi orang-orang yang mewariskan kerajaan Allah, orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapa di surga, Engkau sudah memanggil kami dan menetapkan kami untuk berbuah. Di tengah dunia ini ada banyak orang Tuhan, saudara-saudara kami di sekitar kami yang juga sedang mengalami kesendirian atau mengalami kepahitan ini, kekecewaan dan keputusasaan. Mungkin mereka putus asa terhadap sesama mereka. Mungkin mereka merasakan kepahitan akibat sesuatu yang mungkin mereka tidak bisa ceritakan. Bapa di surga, hari ini utuslah kami untuk menjadi orang-orang yang spesial bagi mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka, dan mengingatkan mereka bahwa bagaimanapun keadaan mereka,
Tuhan tetap mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah mereka menjadi duta Kristus. Biarlah mereka memiliki hati Allah yang mengasihi orang-orang berdosa, bukan menjauhinya. Firman sudah diberitakan. Jikalau sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan ajar kami untuk melakukan firman dan menjadi duta Kristus bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.